Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Fajar TV. Senang sekali kembali lagi Dokter Suhati Sehat Itu Indah kembali menjumpai Anda untuk edisi malam hari ini 26 Maret 2012. Ya, di penghujung bulan Maret ini saya kembali menyapa Anda tentunya 60 menit ke depan bersama saya Nurdina Nasir. Kita akan membahas sebuah tema. Seperti biasanya saya akan mengundang Anda untuk ikut berinteraksi langsung bersama kami di sini di 443556 bagi Anda warga Makassar. Anda di luar kota Makassar juga bisa berpartisipasi bersama kami di sini di 0411443556 atau Anda juga bisa memberikan via SMS di 0852421847771. Dan pemirsa Fajar TV, seperti apakah tema kita untuk edisi malam hari ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Suhati Sehat Itu Indah. Ya, pemirsa Fajar TV, kembali lagi Dokter Suhati edisi malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah tema. Saya sudah janjikan tadi kita akan bahas sebuah tema yang sangat menarik dan saya harapkan partisipasi Anda. Sekali lagi line telepon kita dan juga line SMS kita karena tema kita yaitu pengenalan kanker payudara, sebuah penyakit yang sangat menjadi momok menakutkan bagi sebagian masyarakat kita, utamanya bagi wanita. Dan pemirsa, siapakah yang akan menemani saya untuk membahas bagaimana pengenalan kanker payudara? Di studio sudah hadir bersama beliau dulu, Dr. Septiman. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Iya, apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pemirsa, Dr. Septiman akan menemani kita selama 60 menit ke depan untuk membahas bagaimana yang namanya kanker payudara, Dok ya. Kita akan membahas seperti apakah itu, dan pemirsa Fajar TV sekali lagi saya ingatkan Anda untuk bisa menggunakan line telepon kami di sini di 443556 bagi Anda warga Makassar. Anda di luar kota Makassar hanya menambahkan kode area di 0411 atau Anda juga bisa ber-SMS Ria untuk memberikan pertanyaan mungkin seputar kanker payudara di 0852421847771. Saya langsung saja dengan tema kita untuk malam hari ini, berbicara mengenai kanker payudara. Seperti yang saya katakan tadi, Dok, adalah sebuah penyakit yang sangat menakutkan bagi sebagian masyarakat, utamanya perempuan. Menakutkan ini sebenarnya seperti apa sih dinamakan kanker payudara? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Kanker payudara itu sebenarnya merupakan suatu neoplasma ganas dari kelenjar payudara atau tepatnya parenhim. Sampai WHO juga sudah menentukan bahwa kanker payudara itu masuk dalam ICD-17. Oke. Ya, ada. Penyakit kanker payudara ini sebenarnya kalau kita lihat yang ada sekarang memang sudah stadium lanjut. Jadi pada umumnya. Jadi orang jadi takut. Tapi sebenarnya tapi kalau kita melakukan lebih awal, lebih dini, maka tidak perlu kita takutkan. Ya. Oke, Dokter Septiman sendiri mengatakan pemirsa Fajar TV, jika kita sudah mengetahui sejak dini maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, pertanyaan di sini adalah orang akan mengetahui sejak dini ketika tahu sebenarnya apa sih yang menjadi tanda-tanda atau gejala atau apa sih yang menjadi penyebab seseorang terkena kanker payudara? Bisa dijelaskan, Dok? Gejalanya itu sebenarnya sebelum kita mengetahui gejala, maka setiap wanita mengetahui atau mengenal payudaranya sendiri. Oke. Ya, jadi harusnya setiap wanita itu setelah besar, setelah dewasa mengenal payudaranya sendiri. Kenapa artinya mesti harus payudara sendiri, Dok? Karena supaya kita bisa mengetahui lebih dini ada perubahan pada payudara. Jadi dengan cara ya paling tidak minimal sebulan sekali, sesudah kita haid minggu kedua, kita bisa melihat di kaca, kita mengenal payudara, kita lihat bentuknya begini, sesudah itu kita lihat kulitnya, warna kulitnya bagaimana, putingnya bagaimana. Sesudah itu kita raba, adakah sesuatu yang lain atau tidak. Kita raba kiri dan kanan, dua-dua kita raba. Kalau mendapatkan sesuatu kelainan jangan cemas, kita bawa ke rumah sakit untuk didiagnosa. Seperti itu ya. Berarti pemirsa Fajar TV, yang dinamakan kanker payudara di sini ketika kita harus tanggap, mengenali terlebih dahulu bagaimana sih yang namanya payudara kita sendiri. Kemudian ketika kita merasakan mungkin ada sesuatu yang aneh, entahkah itu dari warna kulitnya atau benjolan atau apa, sebaiknya langsung periksa saja ya. Tapi apakah benjolan ini ketika awalnya memang langsung besar atau seperti apa, Dok? Untuk kanker payudara itu, untuk menjadi kanker itu memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak semua wanita itu memiliki
sel yang sudah bersiap untuk jadi kanker, sudah terinisiasi. Jadi awalnya itu semua sel tubuh kita yang telah mengalami inisiasi, atau begini, kanker itu adalah sel tubuh kita sendiri yang telah mengalami transformasi atau telah mengalami proses perubahan sehingga dia punya sifat itu lain dari yang normal, sehingga dia tidak terkendali. Nah, kalau tidak terjadi itu, jadi bagaimana dia tidak akan menjadi kanker? Itu karena faktor hormon atau mungkin ada banyak faktor. Jadi dari awalnya itu di dalam tubuh kita selnya itu mengalami inisiasi, artinya dia telah mengalami perubahan gen akibat adanya mutasi. Mutasi ini terjadi oleh virus, bisa hormon, bisa apa saja. Nah, ini memerlukan waktu selama 1 sampai 2 tahun. Nah, ini kalau diperiksa selnya masih normal. Nah, setelah itu dia mengalami promosi lagi. Itu sampai 10 tahun. 10 ada tahun. rentan waktu Ya, ternyata ya. 10 tahun ini itu dia selnya masih normal. Nah, nanti setelah 10 tahun ini itu tunggu pencetus. Selama tidak ada pencetus, dia tidak akan berubah menjadi progresi, menjadi kanker. Apa sih yang bisa menyebabkan? Ya, misalnya trauma pemakaian bra yang terlalu lama terini. Ya, itu salah satu. Terus faktor hormonal, infeksi yang berat, macam-macam, virus apa semua, atau makanan, minuman, itu karsinogen dari luar itu mencetus dia untuk berubah menjadi. Jadi bisa saja orang yang pakai minum alkohol tidak kanker payudara karena tidak terjadi, selnya memang tidak mengarah ke sana. Jadi memerlukan waktu lama. Makanya pada saat kita masih memeriksa ada benjolan, mudah-mudahan dia belum progresi, belum jadi kanker. Itu kita angkat, selesai masalah. Seperti itu. Iya. Berarti ada tahapan ya. Sekali lagi ada tahapan. Jadi begitu benjolan masih dini, kita angkat, tidak ada masalah, selesai. Tapi yang datang ke kita ini sudah jadi kanker. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan, bagaimana sih di lapangan? Apakah memang banyak pasien di luar sana yang nanti pada saat posisinya sudah ganas, dalam artian sudah jadi kanker, stadium tingkat atas, baru memeriksakan, dok, saya ini merasa ada yang aneh dengan payudara saya, seperti itu? Iya, saya ini baru datang. Tadi saya ada terima pasien, ya dok, ini benjolan saya sudah 10 tahun. Begini kecil-kecil aja. Ini baru-baru dia. Saya bilang, ya kita periksa hasil FNA-nya. Periksanya ternyata dia masih dalam jinang. Masih belum berubah jadi kanker. Kalau ini diangkat kan sembuh 100% kan, selesai masalahnya. Tapi pengangkatan kalau operasi kecil ya, 10 tahun dia bilang ini tidak ada berubah jadi kanker. Jadi selama 10 tahun nggak ada yang pencetus untuk dia berubah jadi ganas. Seandainya dalam 10 tahun itu dia di meset, dibawa kemana, di terapi macam-macam, dia berubah sifat. Dan pada akhirnya harus mungkin kemoterapi. Jadi sudah penata laksanaan kanker. Yang padahal harusnya awalnya dia cuma penata laksanaan biasa, tumor biasa. Iya. Oke, ngeri sekali untuk membayangkan itu. Dan pemirsa Fajar TV, sebelum saya lanjut lagi bersama Dr. Septiman di sini membahas seperti apakah pengenalan kanker payudara, kembali lagi saya ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di sini di line telepon 4435556 bagi Anda warga Makassar. Anda di luar kota Makassar juga bisa di 0411443556 atau di line SMS di 08524 2184771. Sekali lagi tema kita yaitu pengenalan kanker payudara. Jadi Anda tidak perlu risau ketika Anda mendapatkan satu benjolan ataupun mungkin ada perubahan yang mencolok dari payudara Anda, sebaiknya langsung ke rumah sakit ya, langsung bertanya. Untuk mendiagnosisnya. Untuk mendiagnosis. Di sini menyebabkan seseorang mengidap kanker payudara. Salah satunya mungkin juga dengan pemakaian bra yang tidak bagus mungkin, atau seperti apa ini dok, bisa dijelaskan sedikit lagi seperti apakah? Faktor itu ada faktor risiko yang mayor, ada yang intermediate, ada yang biasa. Kalau yang besar misalnya faktor risiko kita untuk menderita kanker payudara misalnya, kita pernah menderita kanker payudara, artinya ya bisa aja kita menderita lagi, itu risiko. Terus yang kedua, ibu kita, orang tua kandung wanita sebelum menopause pernah menderita kanker payudara, itu hati-hati, kita menderita juga. Turunan. Terus, ya bisa masuk. Kalau di negara maju, kita belum sudah bisa memeriksa, kita juga, tapi belum di Makassar belum memeriksa gen turunannya itu, BRCA1, BRCA. Kalau itu positif biasanya kita cenderung untuk menderita kanker payudara. Terus faktor risiko yang intermediate, yang biasa tengah itu misalnya
sering kita memakai sesuatu atau trauma di dada atau BH yang ketat apa semua, terus faktor hormon itu termasuk intermediate semua. Faktor hormon misalnya yang rendah, misalnya kita haid terlalu cepat. Siklus haid juga terlalu cepat ya, artinya kita berhubungan dengan hormon. Cancer itu berhubungan dengan hormon ya. Atau terlalu lama baru berhenti haid juga. Dan usia. Makin tinggi usianya kita, makin cenderung untuk kanker payudara. Bahkan usia tua itu termasuk resiko mayor. Resiko yang sangat tinggi. Iya. Usia itu Oke, resiko yang sangat tinggi. Tapi saya juga ingin bertanya kepada Dokter Septiman di sini, sebenarnya di usia berapa sih seseorang itu bisa dan rawan terkena yang namanya kanker payudara? Jadi usia makin lanjut kita, makin resikonya makin besar. Iya. Karena itu sudah kita tahu tadi bahwa makin tinggi usianya kita, maka makin kita terakumulasi dari karsinogen dari luar, sehingga memungkinkan kita proses yang tadi kita lakukan bahwa terjadi perubahan pada gen akibat mutasi itu sudah terjadi. Iya. Jadi makin usianya kita, makin kemungkinan untuk terjadi kanker. Artinya makin muda kita, kalau terjadi kanker di umur muda, artinya sifat gennya itu sangat-sangat jelek, sangat ganas biasanya. Sangat rawan. Iya, di situ, ya? bukan. Sifat keganasannya itu tinggi kalau umur muda. Iya kan? Seperti itu. Iya. Ngeri. Saya sekali lagi saya ngeri untuk membayangkan yang namanya kanker payudara. Jadi memang sebaiknya kita harus lebih berhati-hati dan lebih tanggap. Ya, deteksi lebih dini. Mendeteksi lebih dini. Pemirsa Fajar TV masih di Dokter Sehati, Sehat itu Indah, dan saya juga masih tetap setia ditemani oleh Dokter Septiman di nantikan dengan telepon Anda di 4435556 dan juga lain SMS di 08524 2184771 seputar tema kita yaitu pengenalan kanker payudara. Anda mungkin memiliki saudara, kerabat, ataupun mungkin pasangan Anda yang saat ini mengalami ada benjolan ataupun mungkin sudah diidentifikasi bahwa ini kanker payudara. Silakan langsung saja bertanya kepada Dokter Septiman, akan menjawab pertanyaan Anda di sini karena memang tema kita seputar kanker payudara, Dok ya. Nah, saya lanjut lagi, Dok. Tadi kita sudah membahas mengenai usia yang rentan yang dinamakan kanker payudara. Bisa dijelaskan sedikit mungkin, atau ini menjadi mawas diri juga kepada pemirsa Fajar TV, di usia manakah yang mungkin kita harus sigap agar lebih memperhatikan kondisi payudara? Kalau untuk sifat dari keganasannya itu, makin muda usia makin sifatnya makin jelek. Oh gitu. Ya, artinya dia cepat timbul. Tapi berdasarkan riset di usia berapa ini? Kalau di Indonesia itu kita paling banyak usia 40 sampai 50 kita. Oke. Paling berarti banyak. di usia yang sudah menginjak menopause memang ya. Di situ paling banyak kasusnya kejadian. Sehingga kalau terjadi di bawah 40 tahun, itu high risk tinggi sekali sifat jelek sekali dia. Iya. Tinggi dia punya tingkat keganasan di bawah 40 ya. Karena umumnya dia terjadi 40 sampai 50, lebih 55 begitu. Seperti itu ya. Iya. Saya juga sempat membaca sebuah artikel bahwa ternyata pemirsa Fajar TV ada kanker payudara juga diidap oleh pria. Apakah memang seperti itu, Dok? Iya, ada sekitar 1% pria itu. Berarti kecil ya? Iya, iya. Tapi memang lebih dominan kepada perempuan. Wanita, iya. Iya, itu penyebabnya kenapa sih, Dok? Apakah memang sekali lagi apakah faktor hormon atau seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin sedikit lebih detail apa sih yang menyebabkan perempuan ini harus kanker payudara seperti itu? Karena kanker itu suatu penyakit neoplasma. Neoplasma itu terjadi karena adanya perubahan di sel tubuh kita. Iya. Sel tubuh kita berubah sifat sehingga mereka sel tersebut tidak terkendali. Jadi kanker itu di sini ternyata berhubungan dengan satu hormon. Dia berhubungan dengan hormon. Kedua, dan meningkatnya enzim. Dan yang ketiga, dia berhubungan dengan faktor growth factor. Ada faktor onkogen, ada faktor genetik. Sehingga yang umumnya terekspos oleh hormon adalah wanita. Oke. Ya, sehingga tapi ini saat ini kita bisa berpendapat begitu. Mungkin suatu waktu akan berubah. Saat ini yang berkembang adalah hormon seperti itu ya? Dan terlepasnya enzim. Jadi kalau terjadi kanker, maka hormon
mengganggu, apakah dia rendah atau tinggi, itu berpengaruh sekali pada wanita. Karena normalnya di wanita kan terjadi siklus hormon yang mengatur perubahan-perubahan. Kalau di sini tiba-tiba dia rendah, terpengaruh kan? Kalau dia tinggi, terpengaruh juga. Jadi hormon apakah tinggi atau rendah, positif atau negatif akan berpengaruh terhadap proses kanker pada wanita. Kedua, mengenai onkogen, genetik tadi. Tapi ini pokoknya untuk menjelaskan di sini mungkin tidak sempat. Onkogen, genetik. Yang ketiga, bahwa kanker melepaskan enzim. Enzim inilah meningkat pelepasan enzim. Ini akan berpengaruh terbentuknya hormon lagi. Banyak sekali pembentukan hormon. Jadi sekarang ini berkembang itu dia hormon itu. Oke. Dok, kita tahan dulu. Ada SMS yang masuk ini. Selamat malam, nama saya Cici. Katanya mau bertanya, Dok, krim pembesar payudara ini bisa menimbulkan risiko kanker atau tidak? Ini dari Ibu Cici ya. Terima kasih Bu Cici, partisipasinya bisa dijawab langsung, Dok, mengenai pembesar payudara, krim pembesar payudara apakah menimbulkan risiko kanker? Karena memang tidak bisa kita pungkiri, kebanyakan wanita menginginkan bentuk payudara yang ideal dan seringkali menggunakan krim-krim seperti yang dikatakan Ibu Cici. Bisa dijelaskan sedikit, Dok? Apakah krim apa saja yang mengenai payudara itu kita anggap sebagai trauma terhadap payudara kita? Nah, sekali lagi saya ulang, tidak akan terjadi kanker payudara kalau sel tubuh kita tidak terinisiasi atau terpromosi. Yang tadi saya bilang, inisiasi itu artinya sel tubuh kita sudah mengalami perubahan, gennya berubah akibat adanya mutasi. Ini terjadi akibat virus apa semua macam-macam karsinogen dari luar. Jadi selama sel tubuhnya kita tidak mengalami inisiasi atau promosi, maka tidak akan terjadi kanker di dalam badan kita. Tetapi makanya ada orang yang memakai trauma apa di dadanya apa payudara, saya kok tidak menderita kanker. Artinya dia tidak mengalami, sel tubuhnya tidak terjadi inisiasi dan promosi itu. Tidak terjadi inisiasi dan juga promosi. Nah, pertanyaan saya di sini bagaimana sih untuk menghindari adanya promosi atau inisiasi pada sel seorang perempuan? Itu sampai saat ini kita tidak bisa tahu. Belum bisa terdeteksi. Yang jelas bahwa terjadi inisiasi itu sel yang kita lihat itu normal, kita lihat bawah mikroskop normal. Makanya untuk prevensi kanker payudara berkembang sekarang orang melihat gen. Jadi diperiksa gennya sekarang di luar sudah tahu kita gen ada gen genetik BRCA 1 atau 2, kalau positif itu ini akan menderita. Dia sudah lihat walaupun belum ada tumornya sudah ditahu. Bahkan ada polimorfisme apa dari gen-gen itu dilihat, kalau gen ini banyak kemungkinan dia akan menderita kanker payudara. Diprevensilah dia di mastektomi atau di apa. Sekarang lagi berkembang di negara maju. Kalau di kita nggak usahlah kita periksa gen. Yang penting kita deteksi sudah ada benjolan. Begitu benjolan itu berjinak, kita angkat. Berarti kalau di luar ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Ibu Cici tadi ya. Penggunaan krim pembesar payudara ini tidak mengganggu, Dok, ya, tidak akan menimbulkan kanker payudara selama tidak ada promosi atau inisiasi. Selama sel tubuhnya kita masih normal. Ya kan, makanya ada yang saya kok enggak, ya karena normal. Tapi seandainya Anda sel tubuhnya sudah mengalami perubahan gen tadi, ya, kemungkinan besar bisa aja dia terganggu. Iya, kalau saya minta maaf saya potong, Dok. Ini pemirsa tadi kalau Dokter Septiman katakan kalau di luar sana di negara maju itu pendeteksian gen sudah mulai ada, tapi di Indonesia belum ada, belum bisa. Ya, itu prevensi namanya. Itu prevensi, tapi kita bisa melakukan pendeteksian dini kepada payudara kita dengan mengenali bentuk payudara itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimanakah ketika benjolan atau mungkin ada perubahan itu terjadi nanti pada saat di usia lanjut mungkin, atau memang nanti pada saat stadium tinggi. Makanya. Tapi sebelum itu, Dok, ada teman yang menyapa kita angkat dulu. Halo, Dokter Sati, selamat malam. Malam. Malam, dengan halo. Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa mendengar suara Bapak. Bisa mengecilkan volume televisi Anda? Halo, iya. Dengan Bapak siapa? Pak Haji Nudin, di mana Pak Haji Nudin? Oke, Pak Andi Nudin di mana? Oke, di utara kota, silakan Pak Nudin. Ada yang ingin ditanyakan kepada Dokter Septiman, silakan. Ini Pak, saya punya pacar ini di kupingnya itu denyut Pak. Kenapa? Denyut. Dok. Iya, denyut itu di sekitar puting. Iya, puting.
Oke, sayang sekali terputus Pak Andi Mudin di utara kota. Ada? Kita mungkin bisa sedikit jelaskan dok, ada apa sih ketika kanker payudara itu kita bisa deteksi di sekitar area payudara dan juga putingnya? Jadi kalau sudah menjadi kanker itu, biasanya kita kalau wanita atau siapapun yang harus mengenal payudaranya, maka dia terjadi perubahan pada payudara. Jadi yang pertama kita harus lihat adalah kulit payudara. Di kulit itu bisa terjadi perubahan, misalnya kemerahan, dia berbentuk kayak kulit jeruk begitu. Terus ada tarikan ke dalam, terjadi perubahan bentuk. Itu sudah kanker payudara biasanya sudah. Terus kemudian kita lihat di daerah areola, atau biasanya putingnya tertarik ke dalam, atau bahkan ada luka. Nah, sesudah itu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan, kita periksa, maka kita raba, akan teraba massa atau benjolan. Benjolan itu bisa melekat di dinding dada, bisa di kulit, itu sudah biasanya sudah. Kalau sudah begitu biasanya sudah lanjut. Sudah lanjut ya. Yang biasanya kalau kita bagusnya sih datang belum kelihatan, cuma normal, cuma nanti kita pegang baru kita raba ada benjolan yang lokasinya di sini atau di mana. Di bagian mana sih paling sentral untuk daerah payudara ketika kita harus mendeteksi sendiri? Memperhatikan daerah mana? Apakah di bawah ketiak ataukah di bagian mana di sekitar puting? Ya, payudara itu terbagi 5 lokasi. Yang pertama di sentral, terus dibagi atas dan bawah. Di atas itu terbagi yang sebelah luar lateral, yang sebelah medial bawah, begitu juga keluar, dan yang kita selalu harus fokus perhatikan di sebelah atas bagian lateral. Itu yang paling harus kita perhatikan sekali. Pada saat kita melihat, selalu kita perhatikan itu. Pada saat kita meraba, selalu kita perhatikan di situ. Kenapa mesti di daerah sentral seperti itu yang harus kita perhatikan? Sementara ada banyak, dari laporan itu yang paling sifatnya paling banyak terjadi pada daerah itu. Paling tinggi kejadian benjolan pada daerah. Saya sempat dititipkan pertanyaan juga. Ini ada SMS lagi dari Ibu Ayu. Ini katanya dia saat ini sedang menyusui, tapi terdapat benjolan di bagian literal seperti yang dokter katakan tadi. Apakah ini normal atau mungkin salah satu gejala atau faktor dari sebuah kanker payudara? Tidak, untuk mengetahui suatu kanker payudara harus melalui pemeriksaan patologi. Jadi kalau benjolan itu harusnya ibu sudah berapa lama benjolannya? Apakah sebelum dia hamil sudah ada, atau pada saat dia menyusui ada? Kalau pada saat dia menyusui bisa saja susu yang terkumpul di situ, namanya galaktokoria. Nah dia kan kadang ibu tidak sempurna menyusukan. Biasanya yang kanan dia nggak kasih susu, yang kiri yang dia kasih. Penggumpalan berarti ya? Iya benar. Jadi ini Ibu Ayu, saya bisa jawab mungkin pertanyaannya ini dari tidak lengkap ya, tidak lengkap data dari Ibu Ayu. Iya, jadi Ibu Ayu tidak perlu khawatir, silakan saja. Ini mungkin merupakan gumpalan susu yang dikatakan oleh dokter. Kalau kejadiannya baru ya, kalau kejadiannya sudah lama ya. Mungkin perlu. Iya. Saya lanjut lagi dengan tema kita pemirsa Fajar TV, yaitu pengenalan kanker payudara. Silakan Anda juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, silakan di line SMS 08524 2184771 bersama Dr. Septima di sini. Kita membahas pengenalan kanker payudara. Saya kembali lagi dok untuk tema kita ini. Tadi ciri-cirinya sudah kita bahas bersama bahwa ada benjolan di bagian literal dan beberapa daerah sentral yang ada di payudara kita sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana untuk mencegah agar tidak sampai terkena kanker. Karena sekali lagi saya ulang, untuk menjadi kanker itu perlu waktu sekitar 20 tahun. Dari terjadinya perubahan genetik akibat mutasi sampai progresi dia menjadi kanker 20 tahun. Artinya pada saat dia masih promosi, masih jinak, ya pada saat itu kita harus angkat. Yang saat ini yang paling terapi paling utama untuk tumor itu adalah operasi. Jadi diangkat itu benjolannya, ya stoplah dia punya proses perubahan genetiknya. Karena dia masih bersifat belum progresif, belum kan. Pada saat kita angkat itu selesai masalah. Tetapi kalau kita mendapatkan adanya benjolan dan kita cemas, bahkan kita keliling berobat kemana-mana, inilah kita artinya
menunggu sampai dia jadi, kita pelihara dia untuk jadi. Ya, ini yang makanya sebenarnya tidak perlu kita takuti kalau pada saat kita ada benjolan, jangan cemas, kita datang untuk didiagnosis. Kalau didiagnosis bahwa ini tumor, artinya ada sel tubuh kita sendiri yang telah berubah sifatnya sehingga dia membelah tidak terkendali, kita angkat sebelum dia berubah sifat menjadi ganas. Ya, secara ininya aman, selesai. Oke, jadi memangnya dibutuhkan pendeteksian dini. Sekali lagi, pendeteksian dini untuk menghindari yang namanya kanker payudara. Karena kanker ini bisa berkembang menjadi 10 atau 20 tahun ke depan, dok ya. Jadi ketika tidak ditangani akan berubah menjadi kanker ya, seperti yang dokter katakan tadi. Dan pemirsa Fajar TV, sekali lagi saya menunggu partisipasi Anda di line SMS 08524 2184 771 seputar tema kita, yaitu pengenalan kanker payudara. Anda mungkin memiliki saudara, kerabat, atau pasangan Anda yang saat ini mengidap kanker payudara, atau ada gejala benjolan, atau mungkin warna kulit puting dan segala macam yang berubah, atau kecemasan akan payudaranya. Oke, atau kecemasan akan payudaranya, ini boleh juga, dok ya. Jadi, harus cemas, dok. Ya, kalau dia cemas kan sekarang sudah ada, pemerintah ini sekarang sudah mengarah. Jadi tidak lagi kita mengobati kanker payudara yang stadium lanjut, tapi kita berusaha untuk supaya mereka datang pada stadium dini. Artinya masih benjolan itu, dengan alat yang ada sekarang, mamografi, itu ya sudah. Jadi walaupun benjolannya masih berapa mili, kita sudah tahu bahwa ada benjolan. Sudah bisa dideteksi ya? Berapa mili. Jadi dia cemas atau sel lain-lain, maka dia akan periksa dan ditahu bahwa ada benjolan ukuran sekian milimeter. Ya, benjolan itu diangkat, selesai masalah. Apakah semua benjolan yang berada di daerah literal kita atau di daerah seputar badan ini merupakan pemicu yang namanya kanker payudara, atau mungkin ada benjolan spesifikasi dari benjolan itu sendiri? Jadi benjolan itu macam-macam. Jadi semua namanya tumor, tapi tidak semua neoplasma. Neoplasma ini yang genetiknya berubah tadi. Kalau dia infeksi, ya namanya juga tumor, dia infeksi. Itu tidak perlu pengangkatan. Kalau ya di terapi infeksi. Kalau jadi, seperti itu, bagaimana sih bentuk? Itu tahu. Ya itu dengan patologi itu. Jadi sekarang dengan mamografi juga kita bisa tahu. Jadi dipakai dengan jarum halus, sudah ditahu. Oh, ini dia neoplasma, harus diangkat supaya dia tunggu sampai dia jadi ini. Kalau diangkat dia ternyata infeksi, di terapi infeksinya. Oke, jadi banyak pengobatan yang bisa dilakukan ya. Oke, dok, sebelum kita lanjut lagi, nih saya ada SMS lagi dari 0853940996 sekian. Ini dok, saya ingin bertanya, saya berusia 20 tahun, pada bagian payudara saya di dekat puting sebelah kiri, bila ditekan terdapat benjolan yang kira-kira seperti kelereng. Lalu pada daerah puting saya bentuk kulitnya tidak rata. Kira-kira ini bisa dikategorikan kanker atau bukan? Bisa langsung dijawab mungkin, dok. Ya. Jadi kalau ini kita cuma bisa bilang bahwa dia tumor payudara. Langsung bisa dideteksi, ya, dok? Kita dia tumor. Semua benjolan yang abnormal, yang tidak ada, yang sebenarnya tidak ada, kita bilang dia tumor. Untuk tahu bahwa dia kanker, maka kita harus melakukan pemeriksaan. Makanya setiap kita sesudah memeriksa payudaranya kita mendapatkan adanya suatu kelainan, maka sebaiknya kita jangan cemas, jangan dipijit-pijit, jangan dimanipulasi macam-macam, tapi kita bawa ke rumah sakit untuk didiagnosa. Apakah dia kanker atau bukan, apakah dia neoplasma atau bukan. Kalau dia neoplasma, apakah dia ganas atau dina. Seperti itu? Iya. Kalau dia periksanya di sana, wah ini cuma infeksi, dia di terapi infeksinya. Infeksi macam-macam juga. Tapi seperti ini loh, dok ya, terkadang seseorang sudah mengetahui bahwa ada benjolan atau ada abnormal yang terjadi di sekitar payudaranya, tapi mungkin mereka berpikir ke dokter jangan sampai bukan kanker, dibilangnya kanker, misalnya saja mungkin dia karena kecapean atau akan haid, akan menstruasi sehingga ada benjolan seperti itu. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mungkin enggan ke dokter memeriksakan payudaranya. Bisa mungkin diberikan sedikit sedikit informasi bagaimana untuk lebih mendeteksi dan sadar diri. Kita ulang lagi, setelah kita cemas akan payudaranya, kita dengan melakukan pemeriksaan, periksa payudara sendiri, kita bawa ke rumah sakit, ke rumah sakit untuk didiagnosis. Diagnosis ini bukan bahwa dokternya yang bilang ini kanker, tidak. Hasil pemeriksaan jaringan. Itu yang akan diperiksa, bisa dengan jarum halus diperiksa, itu akan menentukan bahwa ini neoplasma atau bukan. Jadi tidak usah terlalu takut. Di situ pun nanti
Kalau bagaimana, di situ akan dijelaskan bagaimana penanganan terbaik. Sekali lagi saya pesan, kalau betul dia kanker payudara, penanganan pertama itu paling menentukan. Kalau pertama sudah salah, maka selanjutnya biasanya sudah kurang tepat lagi. Oke, jadi penanganan pertama yang menentukan. Yang paling menentukan. Oke. Masih di Dokter Selati Sehat Ditunda, pemirsa Fajar TV, saya masih juga ditemani oleh Dokter Septiman di sini, dan saya masih juga ingin menantikan via SMS Anda seputar tema kita, yaitu pengendalian kanker payudara di 085242184771. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi. Anda mungkin memiliki kerabat, saudara, ataupun mungkin pasangan Anda yang saat ini mengidap yang namanya kanker payudara, ada benjolan atau ada kecemasan, Dok, ya, seputar payudara Anda. Silakan 085241884771 dapat Anda hubungi via SMS untuk bertanya seputar payudara Anda. Dan saya kembali ke Dokter Septiman di sini. Tadi usianya 20 tahun, Dok. Saya masih mengingat SMS terakhir ini yang puting sebelah kirinya bila ditekan ada benjolan seperti kelereng, tapi usianya 20 tahun. Sementara tadi saya mendengar bahwa yang namanya kanker payudara paling rentan di usia menopause atau 40 tahunan. Gimana nih, Dok? Artinya kalau umur 20 tahun kan itu harus diperiksa. Kalau hasil patologinya dia ganas, sifatnya jelek. Iya. Ya, karena dia harusnya makin tua usianya, makin pengaruh kontaminasi lingkungan, akumulasi karsinogen dari luar terhadap tubuhnya makin terakumulasi, makin banyak. Tetapi kalau pada umur muda sudah terjadi kanker, maka sifatnya jelek. Sifat selnya jelek, ya kan? Tapi pada ibu ini tadi yang umur 20 tahun, biasanya umumnya pada umur muda itu dia jinak. Ya, jadi penanganan. Jadi tidak. Jadi ini seharusnya dia jangan cemas sekarang. Itulah yang saya bilang. Jangan cemas, jangan dikotak-atik, jangan dimanipulasi. Bawa ke rumah sakit untuk didiagnosa. Apakah dia? Jangan diutak-atik sendiri, Dok, ya. Bawa ke rumah sakit untuk didiagnosa. Di sini sudah ada, di mana-mana sudah ada. Tinggal kita datang kasih lihat, ini loh, saya punya masalah ini. Sudah. Akan diperiksa jaringannya. Begitu dia tahu, oh ini cuma infeksi, ya diobati infeksinya, sembuhlah dia, terbebaslah dia, tidak menderita lah perasaannya. Tidak perlu kemoterapi. Kalau tidak perlu. Kalau terjadi hasil pemeriksaannya kanker, maka akan melakukan penata laksanaan kanker. Ada memang cara yang sudah baku. Sudah jadi nyanyian itu begini. Karena kalau kita lihat ini yang saya pesan sekali di sini, kita kalau ke rumah sakit maka hampir seluruh pasien yang kita lihat itu stadium lanjut semua. Iya, karena ketakutannya itu, Dok, ya. Ya, karena kecemasan yang tinggi. Makanya pada ibu yang punya benjolan kecil ini tidak usah cemas. Jangan cemas, jangan takut, jangan diganggu, ke rumah sakit saja, ke dokter ada bagian tumor di situ, dokter bagian tumor. Sudah ke situ. Di situ akan dilakukan pemeriksaan, akan didiagnosis. Setelah didiagnosis akan dilakukan penanganan yang seharusnya dilakukan. Oke, Dok, ini ada SMS yang masuk kembali. Selamat malam, Dokter Selati. Saya mau bertanya, payudara saya sebelah kiri putingnya tidak ada dan di sekitarnya ada bintik merah 2 titik. Apakah itu disebut kanker payudara dan sebaiknya berobatnya di mana? Ini sebenarnya apa nih, Dok? Umur berapa dia? Ini informasinya tidak jelas. SMS-nya cuma berkata bahwa payudara sebelah kiri putingnya tidak ada, di sekitarnya ada bintik merah 2 titik. Seperti apa ini, Dok? Ya, jadi sekali lagi bahwa ini terjadi perubahan pada payudara, dia cemas. Kecemasannya ini jangan berlanjut-lanjut, jangan dibawa atau dikasih ramuan macam-macam. Tidak, sebaiknya bawa ke rumah sakit sekali lagi untuk didiagnosa kemungkinan yang terjadi. Kalau dia umur muda, maka biasanya ya infeksi biasanya, ya, karena dia umur muda. Betul. Kalau dia makin tua, makin cenderung kita menyatakan dia neoplasma. Ya kan sesuai yang kita tahu sekarang. Sekarang tidak usah cemas. Apalagi kalau merah begitu, itu biasanya infeksi biasanya. Tapi kalau sebelumnya sudah ada benjolan yang mungkin sudah berapa tahun ada benjolan yang sudah dimanipulasi, terus ada tanda-tanda begitu, ya kita berpikiran bahwa itu kanker. Kalau ada benjolan sebelumnya, tapi kalau tidak ada biasanya infeksi. Kalau cuman bintik-bintik seperti yang dikatakan tadi ini, mungkin saja bisa infeksi, Dok, ya. Jangan terlalu cemas. Segeralah ke rumah sakit untuk memeriksakan payudara Anda. Karena
wanita itu merupakan kembang di dalam rumah. Betul. Kalau dia cemas maka kembangnya jadi layu. Kalau layu Nggak enak dilihat ya. makanya jangan layu. Ke rumah sakit segera diagnosis ditegakkan, maka kita pulang ke rumah kita mekar lagi. Oke, mekar lagi. Ini dokter mengibaratkan wanita ini adalah seperti halnya bunga ya. Oke dok, ini ada SMS lagi kembali. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, saya umur 47 tahun dan selama 1 tahun ini setiap saya mau haid payudara sebelah kiri selalu sakit. Apakah ini normal dan ada benjolan? Bisa dijawab dok. Umurnya 47 tahun. Sudah 1 tahun ini setiap mau haid payudara sebelah kiri selalu sakit dan ada benjolan. Ya. Nggak akan dijawab dok? Ya. Jadi ibu ini mungkin dia sudah melakukan yang benar. Ya. Jadi setiap bulan dia memperhatikan payudara, mengenal payudaranya dengan melihat payudaranya. Dia lihat bahwa oh ternyata payudara saya yang kiri lebih besar atau yang kanan lebih besar atau posisi dia mengenali payudaranya. Sehingga dia bilang kalau saya haid payudara saya yang sebelah kiri itu terasa sakit dan kadang seperti ada benjolan. Inilah namanya deteksi dini. Jadi dia sudah mendeteksi bahwa ada kelainan pada payudaranya. Kalau sudah ada kelainan, maka apa selanjutnya kita lakukan? Segera kita diagnosis, bawa dia untuk diagnosis. Jangan-jangan payudara itu kelainan itu betul adalah suatu neoplasma. Jadi kalau dia betul suatu neoplasma dan diperiksa dia jinak, maka 100% sembuh kan? Oke. Jadi kembali lagi harus tanggap. Ya harus kita itulah deteksi tadi. Ya. Oke dok, ini ada satu SMS lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Dokter Rosahati, selamat malam. Di payudara saya ada benjolan sebelah kanan. Apakah ini kanker atau seperti apa? Saya pernah periksa, kata dokter itu kista, tapi yang saya rasakan payudara saya panas. Gimana nih dok? Jadi kalau kista itu non neoplasma. Jadi susah sekali dia bergerak menjadi cancer. Yang beginilah yang harus dievaluasi. Harusnya dokternya itu kan pasti dipesankan bahwa harus dievaluasi. Ya, sehingga ibu ini tetap harus melakukan pemeriksaan kembali, kontrol kembali. Jadi sekarang ini sudah ada pemeriksaan mamografi, tergantung ukurannya. Kalau ukurannya kecil mamografi aja. Tapi kalau sudah besar biasanya kita lakukan FNA untuk mengetahui pasti apakah dia sudah berubah sifat atau tidak. Iya. Jadi kembali lagi memang harus tanggap dan harus mawas diri. Lebih cepat dia. Jangan tunggu dia jadi cancer baru kita datang. Atau sudah jadi cancer masih stadium dini, kita ngulang-ulang buana dulu keliling kemana-mana. Nanti sudah lanjut baru kita datang. Tetapi kalau datang ke kita juga tetap kita layani. Tapi kita sangat kecewa karena kos menjadi lebih besar dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal pemerintah sekarang sudah menyediakan mamografi untuk lebih dini. Jadi tidak usah kita datang pada stadium lanjut ini, pada saat di sini. Atau mungkin karena ketakutan masyarakat ini dok. Makanya. Ini kalau saya periksa, apalagi kanker payudara biayanya besar ini, mengeluarkan uang banyak. Gimana nih dok? Setahu saya kanker payudara biasanya gratis. Oh, nah ini dia informasi pemirsa Fajar TV, kanker payudara ini sudah gratis. Ada semua, ya? Disediakan pemerintah ya. Ada disediakan ya, itu sudah ada. Apakah melalui Askes atau Jamkesmas itu sudah disediakan. Tapi saya harap, sebenarnya kita terima sih, kita akan merawat. Tapi sebaiknya kalau datang pada saat stadium dini jangan. Tapi kalau sudah stadium lanjut, ya silahkan sekarang kita rawat. Tetapi yang stadium lanjut ini harus memberi informasi ke tetangga apa semua, sebaiknya jangan datang seperti saya begini. Tapi kalau stadium lanjut juga kita tetap layani dan kita memperbaiki kualitasnya, dan hampir banyak yang sudah kualitas hidupnya jauh lebih bagus daripada dia, walaupun dia sudah mengelang buana kemana-mana. Oke dok, nah ini waktu yang harus pisahkan kita dok. Silakan sedikit ada himbauan atau mungkin apa sih yang harus dilakukan para wanita-wanita di luar sana agar tidak terkena yang namanya kanker payudara. Silakan dok. Saya sarankan bahwa kenalilah payudara Anda. Kenali payudara Anda, artinya dengan memeriksa payudara. Kenali payudara Anda, kiri kanan. Kemudian kulit, perhatikan kulitnya, putingnya, apakah ada perubahan daripada apa yang kita ingat payudara. Kemudian raba payudara kita. Tangan kanan meraba payudara kiri, tangan kiri meraba payudara kanan. Raba sampai seluruh payudara, mulai dari tengah, bawah sampai di ketiak. Kalau ada sesuatu yang meragukan atau dari lihat dan pegang, jangan cemas, jangan dipegang-pegang, jangan dipijit-pijit, jangan dibawa kemana-mana, tetapi segera lakukan diagnosis ke rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Sudah ada kok semua. Jadi jangan, begitu didiagnosis suatu tumor atau neoplasma, apalagi dinyatakan ganas, ikutilah aturan
pengobatannya. Sekali pengobatan pertama salah, maka selanjutnya menjadi kurang tepat. Maka saya kira itu yang saya sarankan. Oke. Jadi jangan datang, boleh datang sudah berlanjut, tapi sebaiknya jangan kita lanjut baru kita datang. Kita datang pada saat masih awal tadi. Saya kira Oke, itu. baik. Terima kasih Dok sudah berkunjung ke sini dan menyempatkan waktunya berbagi cerita bersama pemirsa Fajar TV dan tentunya berbagi informasi. Mudah-mudahan ini di luar sana pemirsa Fajar TV tidak ada lagi penderita kanker selanjutnya karena merupakan salah satu penyakit yang mematikan, ya. Ya, sebenarnya, tapi sebenarnya bisa dihindari. Sebenarnya bisa dihindari dengan cara tanggap dan Deteksi mengenali posisi dan juga keadaan dari payudara itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Dok dan sukses selalu. Pemirsa Fajar TV, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Septiman. 60 menit sudah kita bersama dan saya minta maaf kepada masyarakat dan juga pemirsa Fajar TV yang tidak sempat dibaca SMS-nya, tidak sempat untuk diberikan solusi oleh Dr. Septiman. Tapi jangan khawatir, di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas seputar tema-tema yang lainnya dan tentunya Anda pun masih dapat berpartisipasi bersama kami. Akhir kata, saya Nurdira Natsir mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.